Baik, saya ulangi sekali lagi ya, tadi kelupaan rekodnya. Kita lanjutkan dengan model distribusi pergerakan, boleh juga perjalanan, atau trip distribution model dengan metode sintetis. Yang pertama, pengertian dari metode sintetis, nanti perbedaannya dengan metode analogi. Selanjutnya, fungsi hambatan, kemudian jenis dan penggunaan model gravitasi, selanjutnya kalibrasi dari model gravitasi. Metode sintetis ini perbedaannya dengan metode analogi, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu metode ini memperhitungkan aksesibilitas selain faktor pertumbuhan. Jadi ini perbedaan utama dengan metode analogi. Asumsi dasar dari metode sintetis bahwa sebelum pergerakan pada masa mendatang diramalkan atau diprediksi, maka terlebih dahulu harus dipahami alasan terjadinya pergerakan pada masa sekarang. Artinya data itu kita harus kumpulkan untuk kondisi sekarang, kemudian kita OD matriksnya yang tersusun itu kita kalibrasi, kemudian kita validasi. Nah, itu untuk pergerakan masa sekarang. Nah, model yang setelah divalidasi itulah nanti digunakan untuk memproyeksikan kondisi yang akan datang. Alasan tersebut kemudian dimodelkan dengan menggunakan analogi hukum alam yang terjadi. Jadi para ahli transportasi di Amerika khususnya pada saat itu, mereka juga kebingungan bagaimana sih cara memodelkan pergerakan orang dari satu zona ke zona lainnya. Jadi pada saat itu belum terbayang sama sekali cara memodelkannya, maka diambillah pendekatan hukum alam. Prinsip dasarnya bahwa pergerakan dari zona asal ke zona tujuan itu berbanding lurus dengan besarnya bangkitan lalu lintas di zona asal dan tarikan lalu lintas di zona tujuan, serta berbanding terbalik dengan jarak. Jadi faktor kemudahan pencapaian antar kedua zona. Nah, jadi ini prinsipnya. Kemudian kita lihat model dasar daripada model metode sintetis ini adalah salah satunya model gravitasi. Model gravitasi ini menggunakan konsep hukum dari gravitasi Newton. Jadi gaya tarik-menarik antara dua massa. Nah, ini yang kemudian dikonversikan menjadi gaya tarik-menarik antar zona. Di mana di sini ada FID sama dengan G kali M1 ditambah M2 per DID kuadrat. Jadi gaya tarik antara dua kutub massa itu berbanding lurus, jadi FID, gaya tarik antara dua kutub massa berbanding lurus dengan massanya M1, M2, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua massa tersebut, DID kuadrat. Ini adalah jarak. Sedangkan G ini adalah faktor penyeimbang gravitasi. Jadi inilah konsep dasar dari model gravitasi yang akan kita pelajari. Jadi dasarnya adalah dari hukum gravitasi Newton, bahwa gaya tarik-menarik yang terjadi antara dua kutub massa berbanding lurus dengan kedua massa tersebut, M1, M2, berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, sekarang kita kemudian coba konversikan ke sistem transportasi. Jadi gaya tarik-menarik antara dua zona. Nah, jadi kalau
di dalam sistem transportasi adalah gaya tarik-menarik antara dua zona. Maka akan berbanding lurus dengan massa ini apa yang mewakili massa untuk sebuah zona. Berarti yang mewakili massa ini adalah produksi perjalanan di zona asal dan tarikan perjalanan ke zona tujuan. Jadi M1 ini diganti dengan besarnya produksi perjalanan dari zona asal. M2 ini adalah tarikan perjalanan menuju ke zona tujuan. Kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, itulah kemudian menjadi model dari gravitasi dalam sistem transportasi pertama kali. Jadi sederhananya bahwa pergerakan yang terjadi antar zona berbanding lurus dengan produksi perjalanan dan tarikan perjalanan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari kedua zona. Nah, dalam perkembangan lebih lanjut, di mana fungsi DID kuadrat atau jarak kuadrat itu kemudian ketika diaplikasikan kok tidak cocok. Jadi ketika divalidasi hasil observasi dan prediksi model ini jauh melenceng hasil prediksi dari model tersebut. Sehingga kemudian diperkirakan mana yang bisa dirubah dari rumus tersebut. Nah, yang bisa dirubah dari rumus tersebut adalah DID kuadratnya. Jadi DID kuadrat ini kemudian disebutkan sebagai fungsi aksesibilitas atau fungsi hambatan samping perjalanan. Hambatan, bukan hambatan samping ya. Fungsi hambatan perjalanan. Jadi dari zona 1 ke zona 2, kira-kira apa yang bisa kita ukur? Bisa kita ukur jaraknya, bisa kita ukur waktunya, bisa kita ukur biaya perjalanannya. Nah, kemudian bagaimana kemudian rumusannya? Apakah jarak kuadrat atau waktu kuadrat atau bagaimana? Nah, inilah kemudian yang melahirkan rumusan model gravitasi dalam bidang transportasi. Sehingga rumus matematis dari model gravitasi itu diperoleh, rumusannya adalah AI dikalikan BD. Jadi AI dikalikan BD ini adalah pengganti G-nya, G besar tadi ya, pada rumusan model gravitasi. AI adalah konstanta penyeimbang bangkitan, sedangkan BD adalah konstanta penyeimbang tarikan. Nah, ini sebenarnya di bukunya Oviatamin ya masih menggunakan istilah bangkitan ya. Mungkin nanti ke depan kita akan koreksi lagi, di mana bangkitan itu adalah trip generation, sedangkan produksi perjalanan trip production, tarikan perjalanan trip attraction. Jadi AIBD ini menggantikan dari konstanta penyeimbang G tadi. TID menggantikan FID-nya. Jadi gaya tarik-menarik berganti menjadi besarnya pergerakan antar zona I ke zona D. OI ini menggantikan M1 adalah produksi perjalanan, DD menggantikan M2 tarikan perjalanan. Sedangkan kuadrat jaraknya tadi dibagi kuadrat jaraknya diganti dengan fungsi CID, FCID. Nah, FCID ini adalah cos dari I ke D. Nah, cos ini, CID ini bisa jarak, bisa waktu tempuh, bisa biaya perjalanan. Jadi tergantung data yang tersedia. Jadi intinya adalah memang ini adalah dikalikan kelihatannya di sini, tetapi nanti adalah menjadi pembagi ya FCID-nya, sehingga dia nanti pangkatnya minus. Nah, jadi sebentar kita akan lihat. Nah, rumus dari ini harusnya A kecil ya, maksudnya AI ini rumusnya adalah 1 per sigma BD kali DD kali FCID. Sedangkan rumus BD adalah 1 dibagi sigma
AI dikali OI dikali FCID. Nah, sebentar kita akan bahas lebih detail apa itu FCID, fungsi hambatan. Nah, ini rumusnya ini Anda harus hafalkan ya. Jadi AI sama 1 per sigma BD kali DD kali FCID. BD sama 1 per sigma AI kali OI kali FCID. Nah, FCID tadi adalah fungsi hambatan atau aksesibilitas. Sering disebut impedance function. Jadi fungsi hambatan atau aksesibilitas atau impedance function yang bisa menggunakan nantinya jarak, waktu, ataupun biaya perjalanan. Nah, fungsi yang pertama adalah fungsi pangkat, di mana FCID itu bisa diganti dengan CID pangkat min alfa. Nah, kenapa pangkat min alfa? Karena sesuai rumus gaya gravitasi tadi adalah dia berbanding terbalik dengan fungsi hambatannya. Berbanding terbalik dengan jarak, waktu, atau biaya. Sehingga di sini menjadi CID pangkat min alfa. Nah, CID pangkat min alfa ini sama dengan 1 per CID pangkat alfa. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan ya. Nah, misalnya CID pangkat min 2, berarti sama dengan 1 per CID kuadrat. Nah, selanjutnya yang kedua adalah fungsi eksponensial. Jadi fungsi pertama tadi fungsi hambatannya adalah fungsi hambatan pangkat. Yang kedua fungsi hambatan eksponensial. E pangkat min beta kali CID. Nah, kalau Anda menggunakan Excel, misalnya Microsoft Excel, cara mencari eksponensial ini biasanya bisa Anda ketik ya, EXP dalam kurung. Jadi dalam kurung min beta kali CID. Jadi Anda bisa kalau memakai Excel. Biasanya kalau di kalkulator ya, kalkulator yang ilmiah, itu akan ada fungsi eksponensialnya. E pangkat X itu pasti ada fungsinya. Jadi di sini E pangkat min beta kali CID. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah fungsi Tanner. Fungsi Tanner ini adalah kombinasi dari fungsi pangkat dan fungsi eksponensial. Nah, dalam kuliah ini kita akan mendalami hanya 2 saja dulu, fungsi pangkat dan fungsi eksponensial. Nanti contoh-contoh soalnya kita selesaikan coba dengan fungsi eksponensial dulu. Nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan coba fungsi pangkat. Nah, secara umum ada nanti 4 jenis model gravitasi. Jadi ada model UCGR, PCGR, ACGR, dan FCGR atau DCGR. Nah, sekarang kita mulai dengan model yang pertama, yaitu model UCGR, Unconstrained Gravity Model. Unconstrained ini maksudnya tanpa batasan. Tanpa batasan ini maksudnya apa? Bahwa hasilnya tidak dibatasi oleh total produksi maupun total tarikan perjalanan. Mungkin Anda masih bingung, nanti kita akan lihat untuk kondisi berikutnya. Jadi intinya, kalau unconstrained UCGR berarti dia tanpa batasan. Tanpa batasan ini tidak dibatasi hasilnya oleh total produksi perjalanan dan total tarikan perjalanan. Nah, ini kita harus turunkan terlebih dahulu ya. Jadi rumus gravitasi itu tadi kita sudah sampaikan rumus gravitasi yang secara umum. Nah, sekarang ketika dia modelnya UCGR, unconstrained, dari model gravitasi yang umum ini,
Kemudian ada persyaratannya. Persyaratan untuk model UCGR ini adalah AI-nya sama dengan 1, BD-nya sama dengan 1. Berarti di dalam rumus ini kita sudah bisa coret AI dan BD. Jadi rumus UCGR tinggal OI kali DD kali FCID. Nah, ini yang membedakan secara mendasar dengan nanti rumus model-model berikutnya. Jadi ketika kita membahas model UCGR, Anda selalu ingat model umumnya dulu, kemudian Anda ingat batasannya bahwa AI sama dengan 1, BD sama dengan 1. Berarti tinggal masukkan AI 1, BD 1, sehingga kita bisa hilangkan AI dan BD dalam rumus ini. Nah, syaratnya bahwa sigma TID-nya itu tidak harus sama dengan sigma OI dan tidak harus sama dengan sigma DD. Tidak diperlukan adanya iterasi atau pengulangan perhitungan. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan model yang kedua, adalah model PCGR. PCGR ini adalah Production Constraint Gravity Model. Jadi model gravitasi dengan batasan constraint, batasan produksi perjalanan. Kembali untuk menurunkan rumus PCGR, kita turunkan dari rumus umumnya. Di mana rumus umum ini kita lihat juga batasannya. Disebutkan di sini BD sama dengan 1. Berarti dalam rumus umum ini, BD ini bisa kita hilangkan, kita coret. Masih AI dikalikan OI dikalikan DD kali FCID. Nah, nilai AI-nya ini ada rumusnya. Sama seperti rumus yang di depan tadi ya. 1 per sigma BD kali DD kali FCID. Nah, syarat untuk model PCGR ini bahwa sigma TID ini harus sama dengan sigma OI. Di mana diperlukan nanti proses iterasi atau pengulangan perhitungan sampai nilai EI-nya itu mendekati 1. Jadi EI di sini tingkat pertumbuhan produksi perjalanan di sini memegang peranan penting untuk menghentikan iterasi. Nah, selanjutnya adalah model yang ketiga, yaitu model ACGR. ACGR ini Attraction Constraint, ini kurang T ya. Attraction Constraint Gravity Model. Jadi model gravitasi dengan batasan tarikan perjalanan. Ini sama ya, rumus umum ini kita harus turunkan terlebih dahulu menjadi model ACGR. Di mana persyaratannya AI-nya sekarang yang sama dengan 1. Tadi di model PCGR, BD-nya sama dengan 1. Di model ACGR, maka AI-nya sama dengan 1. Karena AI sama dengan 1, maka dalam rumusan umum ini AI-nya bisa kita hilangkan. Sehingga tinggal BD kali OI kali DD kali FCID. Nah, rumus BD-nya sama dengan di depan, 1 per sigma AI kali OI kali FCID. Nah, Anda perhatikan nanti makna sigma. Sigma ini berarti dia penjumlahan. Kalau zona asal, zona produksinya itu misalnya ada 4 zona, maka nanti dijumlahkan 4 kali. Sesuai dengan zona 1, asal 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, iterasi itu dilakukan, nah syaratnya di sini, sigma TID harus sama dengan sigma DD. Iterasi dilakukan sampai ED-nya fungsi faktor pertumbuhan dari tarikan perjalanannya itu mendekati 1. Nah, ini model yang keempat, model yang terakhir ya. Model DCGR,
doubly constrained gravity model atau sering disebut FCGR, fully constrained gravity model. Jadi model gravitasi dengan batasan double, 2 ya. 2 itu apa? Produksi dan tarikan yang menjadi batasannya. Jadi rumus dari model FCGR ini ya ini sama dengan rumus umum. Penuh seperti ini. Di mana persyaratannya AI-nya tidak sama dengan 1, berarti ini tidak bisa kita coret AI-nya. BD-nya tidak sama dengan 1, BD-nya tidak bisa kita coret juga. Nah, syaratnya sigma TID harus sama dengan sigma OI, harus juga sama dengan sigma DD. Nah, iterasi dilakukan sampai baik EI maupun DD-nya itu mendekati 1. Nah, ini rumus AI, rumus BD ini sama dengan yang di depan tadi ya. Baik, itu kira-kira teori dari model gravitasi. Jadi secara umum ada 4 model gravitasi. Nah, metode kalibrasi nanti tadi kan dalam rumusan fungsi hambatan, impedan function tadi ada nilai alfa dan beta. Itu merupakan parameter yang perlu dicari. Apakah dia entah fungsinya eksponensial, pangkat, ataukah Tanner. Nah, bagaimana cara mencari nilai alfa dan beta? Ini disebut proses kalibrasi model. Jadi proses untuk mencari nilai alfa dan beta itu sebagai proses kalibrasi model. Nah, ada beberapa metode dalam mengkalibrasi model gravitasi. Metode sederhana, Heyman, analisis regresi linear, penaksiran kuadrat terkecil, penaksiran kemiripan maksimum, dan penaksiran entropi maksimum. Dalam kuliah ini, sementara dalam latihan soal ini given ya, artinya nilai alfa dan beta itu sudah diberikan. Nanti dalam proses perhitungan realnya di lapangan, itu nilai alfa dan beta harus kita cari dan kalibrasi. Tapi dalam contoh-contoh soal nanti, ini sudah diberikan datanya. Nah, kita lanjut dengan latihan soal ya. Inilah yang Anda kemudian silakan nanti dilatih, kemudian tugas untuk latihan dikumpulkan minggu depan ya. Diperkirakan produksi dan tarikan perjalanan di masa mendatang sebagai berikut. Jadi ini O besar I ya, berarti dia produksi perjalanan di masa mendatang. Sedangkan tarikan perjalanan D besar D di masa mendatang diketahui seperti ini. Jadi total sigma OI-nya, baik sigma OI dan sigma DD sama-sama besarnya 3.500 perjalanan. Nah, Anda disuruh kemudian menghitung distribusi perjalanan antar zona, TID-nya. Jadi T11, T12, T13, dan seterusnya. T21, T22, T23, dan seterusnya. Nah, apabila diketahui matriks biaya, jadi di sini diketahui matriks biaya CID, ini sementara tanpa satuan saja. Misalnya zona 1 ke 1, ini berarti perjalanan internal. Orang yang berada di dalam zona 1 bekerja juga di zona 1. Itu perjalanan atau biaya perjalanannya adalah 5. Selanjutnya dari 1 ke 2, 10, 1 ke 3, 20, dan seterusnya. Jadi ini matrik biayanya diketahui. Nah, untuk contoh soal ini, fungsi hambatan yang diketahui datanya fungsi hambatan eksponensial. Berarti FCID-nya itu menggunakan fungsi eksponensial. FCID sama dengan E pangkat min beta kali CID. Nah, diketahui besarnya beta sama dengan 0,08562. Nah, ini yang saya tadi maksudkan bahwa untuk
kondisi contoh soal ini diasumsikan betanya nilainya diketahui. Nanti kalau kondisi lapangan, nilai beta ini harus kita cari dengan mengkalibrasi model gravitasi. Jadi kita coba menyelesaikan soal tadi pertama dengan model UCGR terlebih dahulu. Nah, rumusannya, Anda lihat rumusan model UCGR terlebih dahulu. Langkah pertama, ini saya sengaja tidak tampilkan secara penuh ya jawabannya, supaya Anda nanti sebagai latihan. Jadi ini contohnya. Langkah pertama adalah Anda membuat matriks eksponensial min beta CID dulu. Jadi buat zona 12 sampai zona 15 dan seterusnya ya, sampai 55. Nanti silakan Anda lanjutkan untuk zona 3, 4, 5-nya di bawah ini. Nah, ini bisa dipakai datanya untuk meng-cross-check jawaban Anda. Apakah sudah benar atau tidak cara menghitungnya. Jadi kalau Anda menggunakan Excel, bisa ketik EXP dalam kurung ini. Jadi langsung nanti hasilnya bisa keluar. Nah, ini adalah contoh perhitungan distribusi TID-nya. Jadi setelah diketahui nanti fungsi hambatannya, kemudian ini adalah TID-nya. Sesuai rumusan tadi, nilai AI dan BD itu adalah 1. Jadi ini 1 ya. AI-nya 1, BD-nya juga 1. T11 berarti ini pergerakan dari zona asal 1 menuju ke zona tujuan 1. Maka yang dikalikan di sini O1 dan B1. Jadi O1 datanya adalah 500, B1 datanya adalah 300, dikalikan eksponensial min beta C11 0,6517 tadi. Ini 0,651758. Nah, usahakan nanti ini akan mempengaruhi ya tingkat dari pembulatan. Nah, nanti supaya keseragaman hasilnya, Anda bulatkan sesuai contoh soal ini ya. Dibulatkan 6 angka. Karena kalau pembulatannya berbeda, itu hasilnya cukup berbeda. Dan seterusnya. Anda hitung T12, maka O1 kali B2. T13, O1, B3. T14, O1, B4. Dan seterusnya. Nah, nanti kalau T21 berarti O2 kali B1. T23, O2 kali B3. Dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini adalah matrik asal tujuan hasil perhitungannya. Jadi hasil perhitungannya adalah seperti ini. Jadi silakan Anda nanti coba hitung T11, T12, dan seterusnya. Dan ini untuk yang zona 4 dan 5 silakan nanti dilanjutkan. Nah, hasilnya nanti bahwa antara sigma OI dan sigma O kecil I itu jauh berbeda. Jadi masih jauh berbeda angkanya. Nanti O besar I-nya tadi sudah disebutkan 3.500 sigmanya. Sedangkan O kecil I-nya itu berbeda. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Nah, kalau model UCGR ini tidak diperlukan iterasi atau pengulangan, tetapi nanti dilakukan modifikasi. Bagaimana modifikasinya? Untuk model UCGR, jumlah bangkitan dan tarikan yang dihasilkan tidak harus sama dengan hasil bangkitan. Jadi, sigma TID-nya tidak harus sama dengan sigma OI maupun sigma DD. Akan tetapi, persyaratan yang harus dipenuhi bahwa total pergerakan yang dihasilkan harus sama dengan total pergerakan yang diharapkan. Jadi, paling tidak nanti sigma O kecil I-nya sama dengan sigma O besar I. Di mana di sini didapatkan bahwa sigma O besar
sigma O kecil I-nya di sini adalah ini cukup besar ya, 1.844.100. Sedangkan sigma O besar I untuk berdasarkan data di masa yang akan datang hanya 3.500. Oleh karena itu, maka setiap sel TID dimodifikasi dengan mengalihkan faktor sebesar 3.500 dibagi 1.844.100, yaitu kali faktor 0,0019. Jadi semua TID-nya nanti dikalikan 0,0019, sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. T11 186, T12 302, dan seterusnya. Nah, jadi inilah nanti model dari UCGR ya. Ini saya kira harus dipelajari bertahap. Anda pahami dulu UCGR, baru setelah paham UCGR kita lanjut ke PCGR dan ACGR. Setelah paham UCGR dan ACGR, baru nanti kita berlanjut ke model FCGR yang lebih lengkap lagi. Nah, hasil perhitungan nanti model UCGR Anda email ya, sultanaya@rocketmail.com dengan judul tugas PTK reguler strip UCGR strip nama. Nah, jadi demikian kira-kira untuk pertemuan hari ini. Bila ada pertanyaan, nah sebelumnya mungkin agak susah ya karena WA saya masih tidak aktif. Bisa SMS terlebih dahulu ya, kalau misalnya ada yang ingin hal yang belum dimengerti. Ya, baik, demikian perkuliahan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas